Halo semuanya, kami dari Universitas Internasional Batam. Hari ini kami akan membahas topik mengenai hukum lingkungan. Yang akan kami bahas adalah tujuan ke-10 dan 12 dari SDGs. Kami dari kelompok 9 yang isinya ada Vania Virginia, Desi Krisyanti, Jesslyn, Shane Edwin, dan juga Chung Ricky. Selamat menikmati video kami ya! Pertama, apa itu hukum lingkungan? Mari kita bahas. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup yang berarti tatanan lingkungan di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi di dalamnya, termasuk manusia. Nah, di sini hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup adalah hal yang akan dibahas dalam hukum lingkungan. Karena lingkungan hidup merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, maka dari itu harus ada peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Nah, apa itu SDGs? SDGs atau lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Gunanya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan pastinya. SDGs berisi 17 tujuan dan juga 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan itu dapat dibaca dalam slide berikut ini. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang tujuan ke-10, yaitu berkurangnya kesenjangan, dan juga tujuan ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. COVID-19 atau coronavirus ini sangat dikenal bukan pada tahun ini? Nah, ini merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh terutama pada paru-paru kita. Virus ini berinkubasi selama 14 hari dan dapat ditularkan melalui cairan yang ada dalam tubuh kita seperti bersin dan cairan lainnya. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 dan sangat mempengaruhi umat masyarakat. Nah, apa itu dampak COVID-19 terhadap tujuan ke-10 dan 12 SDGs? Mari kita bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan ke-10 SDGs, yaitu berkurangnya kesenjangan. Kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama adalah target SDGs untuk mengurangi kesenjangan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang kedua adalah 11 kebijakan yang diterapkan oleh tujuan ke-10 dari SDGs. SDGs yang pertama adalah koefisien Gini atau pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan permasalahan yang penting banget loh. Kalau misalnya tidak dipenuhi, perlu diketahui bahwa pemerataan pendapatan diukur menggunakan perhitungan Gini rasio dan laporan dibuat 2 kali setahun. Apabila mendekati angka 0, maka pemerataan terjadi secara sempurna. Apabila mendekati angka 1, maka tidak sempurna. Ini adalah langkah-langkah pokok strategi pemerataan pendapatan dan juga penuntasan kemiskinan di Indonesia. Pertama, memperluas kesempatan untuk membuka usaha dan memudahkan akses atas sumber daya produktif. Yang kedua, meningkatkan akses juga kualitas dari pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, memperluas perlindungan sosial masyarakat seperti terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang berkelanjutan. Yang keempat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, memperkuat kebijakan fiskal baik yang pengeluaran maupun pendapatan dengan memperhatikan keadilan. Yang keenam atau yang terakhir, mendorong inklusi keuangan dan mempermudah kepemilikan atas aset. Target yang kedua adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2019 hingga bulan Maret 2020 mengalami peningkatan. Program Keluarga Harapan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebelumnya sebanyak 9.841.270 peserta menjadi 10 juta peserta. Hal ini mengalami peningkatan. Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT pada tahun 2019 disalurkan kepada 15,6 juta keluarga, di mana satu keluarga mendapatkan 150.000. Pada tahun 2020 disalurkan kepada 20 juta keluarga, di mana satu keluarga mendapatkan 200.000. Hal ini mengalami peningkatan. Bantuan operasional sekolah pada tahun 2019 sebanyak 49,84 triliun rupiah untuk 270.000 sekolah. Pada tahun 2020 sebanyak 54,31 triliun rupiah untuk 271.000 sekolah. Hal ini juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang disalurkan. Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada tahun 2019 sebanyak 65,5 triliun rupiah disalurkan kepada UMKM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 hanya disalurkan sebanyak 61,09 triliun rupiah. Hal ini mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan membahas target ketiga, yaitu Desa Mandiri Berbudaya. Desa Mandiri bertumpu dari Trisakti Desa, yaitu Karsa, Karya, dan Sembada. Contohnya adalah Desa Bangunkerto yang melakukan pelatihan kuliner untuk menghasilkan kemampuan kuliner yang berguna untuk kedepannya. Keempat adalah jumlah penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pengaduan pelanggaran HAM pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 198 kasus, 64 kasus aduan terhadap kepolisian, 32 kasus korporasi, dan 20 kasus pemerintah daerah. Pada bulan Maret tahun 2020, bulan mulai masuknya pandemi COVID-19, sebanyak 308 kasus, 91 kasus terhadap kepolisian, 68 kasus korporasi, 29 kasus pemerintah daerah. Hal ini mengalami kenaikan. Namun, pada Agustus 2020, terdapat 257 kasus, 88 kasus aduan terhadap kepolisian, 41 kasus korporasi, dan 31 kasus pemerintah daerah. Hal ini mengalami penurunan. Solusi dan imbauan guna mengurangi penambahan kasus pengaduan HAM. Menjaga kondusivitas kondisi dan situasi agar tidak terjadi peningkatan jumlah sengketa dan atau konflik. Tidak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Tidak melakukan pengusiran dan atau pengusuran secara sepihak sebelum dilakukan penyelesaian bersama dengan baik-baik oleh para pihak yang terkait atau bersengketa. Tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak melakukan tindakan yang berpotensi dianggap sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, patuh terhadap hukum dan kebijakan protokol kesehatan yang ada. Bukan? Dan yang kelima adalah jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut Catahu, catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2020, 2008 hingga 2020 meningkat sebanyak 792%. Mengerikan bukan?
Selama masa pandemi COVID-19, Kemen KPPPA mendapati banyak kasus terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 700 kasus pada Juli 2020. Selanjutnya adalah 11 kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan ke-10 dari SDGs. Yang pertama adalah pemenuhan wirausaha baru yang mandiri. Kedua, peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin. Yang ketiga, meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial. Keempat, pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat. Kelima, pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin. Keenam, peningkatan penduduk berakses air bersih layak. Yang ketujuh, peningkatan penduduk berakses energi. Yang kedelapan, penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kesembilan adalah memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangan budaya di kawasan cagar budaya, sarjana budaya, desa, dan kelurahan budaya. Yang ke-10 adalah upaya penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang terakhir ke-11 adalah upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan ke-12 dari SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kita akan membahas tentang target indikator SDGs untuk konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sampai tahun 2030. Target indikator dari tujuan 12 SDGs sampai dengan tahun 2030 ada 23. Yang pertama adalah rencana dan implementasi strategi pelaksanaan sasaran pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang kedua adalah jejak material. Yang ketiga adalah konsumsi material domestik. Yang keempat adalah indeks kehilangan makanan dan indeks sampah makanan. Yang kelima adalah persentase sisa makanan. Yang keenam adalah peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya. Yang ketujuh adalah persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton merkuri. Yang kedelapan adalah persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline. Yang kesembilan adalah limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan proporsi limbah B3 yang ditangani atau diolah berdasarkan jenis penanganannya atau pengelolaannya. Yang ke-10 adalah tingkat daur ulang nasional ton bahan daur ulang. Yang ke-11 adalah jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Yang ke-12 adalah jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan berkelanjutan. Yang ke-13 adalah jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 1401. 14 adalah tingkatan kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi. Yang ke-15 adalah jumlah produk ramah lingkungan yang terregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ke-16 adalah jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa. Dan yang ke-17 adalah tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam. Ini terdiri dari kebijakan pendidikan nasional, kurikulum, pendidikan guru, dan asesmen siswa. Yang ke-18 adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga atau komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. 19 adalah jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat dan terregister. Ke-20 adalah kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang. Yang ke-21 adalah mengimplementasikan perangkat akuntansi dasar untuk memantau aspek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata berkelanjutan.
Dan yang ke-22 adalah jumlah lokasi penerapan Sustainable Tourism Development. Dan yang terakhir, yang ke-23 adalah jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase dari PDB dan jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai proporsi dari total pengeluaran nasional untuk bahan bakar fosil. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.